Kebajikan tersembunyi. Jadi suatu yang tidak berwujud, tidak kelihatan tapi ada, tersirat dan hanya bisa dilihat apabila kita itu punya kesadaran untuk melihatnya, punya kebisaan untuk melihatnya. Jadi bab ini sebenarnya adalah peningkatan dari pembahasan tentang Qing Qisen, yaitu Qing itu adalah saripati kita, ada di tulang ekor. Qi itu adalah energi kita, itu ada di hati kita, di organ hati kita. Kemudian Sen itu adalah spirit kita, ada di pineal gland kita. Atau mungkin kalau yang sempurnanya kita katakan ada di pintu suci kita. Tapi kalau yang belum syuta umumnya mereka berpikir itu pineal gland. Betul, itu adalah Qing Qisen kita ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena kalau seseorang Qingnya, saripatinya itu tidak vitalitas, maka dia akan menggilai seksual dan dia akan banyak sekali keinginan yang berlebihan dan pikiran yang berlebihan. Tetapi apabila saripatinya vitalitasnya tercapai, maka orang itu dalam hal seksualitas pun sewajarnya saja dan keinginan dia pun terbatas, tidak terlalu berlebihan. Kapasitas dia pun fokus dan tubuh dia pun akan sehat dan ringan. Kemudian bila energi atau qi seseorang tidak mencapai vitalitas, maka orang itu akan menggila dalam hal makan, terus kalau tidur itu susah bangun dan kadang-kadang jadi susah tidur, dan ketika makan itu tidak merasa puas, tidak merasa kenyang, dan terus-terusan merasa lapar, terus-terusan tidak berani makan karena qi-nya tidak mencapai vitalitas. Apabila seseorang qi-nya mencapai vitalitas, maka dia tidak perlu banyak makan, tetapi tubuhnya otomatis tercukupi gizinya. Kemudian kalau tidur pun dia tidak perlu tidur terlalu banyak, sekedar tidur pun asal sudah tidur dia akan terbangun dengan vitalitas yang baik. Kemudian spirit atau sen, ketika spirit seseorang mencapai vitalitas, maka pikiran orang itu 5 indranya itu akan jernih, dia akan mudah menalar suatu masalah, dia akan terarah dan dikatakan bahwa qi dari 5 elemen, kayu, air, api, logam, dan bumi itu menguat, maka orang qi-nya itu baru bisa terkoneksi dengan qi di semesta raya. Ketika seseorang qi-nya terkoneksi dengan qi di semesta raya, maka kita tidak akan sangat-sangat jarang akan sakit. Stamina kita akan mencapai vitalitas. Tubuh kita ini akan ringan, akan nyaman, makan sedikit aja sehat, tidur sebentar aja sampai seperti apapun hilang. Jadi kita lihat banyak sekali orang-orang yang walaupun sesibuk seperti apapun, tetapi untuk menjadi sehatnya itu sangat cepat sekali. Salah satu contohnya adalah Lao Shenzhen kita. Lao Shenzhen kita itu beliau kalau jalan dibilang paling cepat ya. Kita kalau mau ikutin jalannya itu harus setengah berlari. Itu pada orang tua usia seperti beliau itu tidak mudah bisa seperti itu karena cici beliau mencapai vitalitas. Beliau selalu bangun tepat waktu, makannya juga tidak banyak, dan kemudian kapasitas sejatinya tidak sembarang dihamburkan. Kemudian sebelumnya juga kita sudah pernah membahas bahwa apabila Qing Qisen seseorang itu tidak terarah atau tidak mencapai vitalitas, maka pikirannya akan terganggu, perangai dan perasaannya akan buruk. Juga 5 organ tubuh lainnya akan mengalami berbagai macam penyakit atau gangguan. Jadi ini terjadi otomatis karena tidak balance antara Qing Qisen.
Jadi 3 pusaka dari tubuh kita ini sangat penting, karena di dalam badan yang sehat baru bisa ada jiwa yang kuat, stamina kita harus baik, baru kemudian akal sehat kita jalan, baru tubuh kita itu bisa mendukung kapasitas sejati kita. Sebaliknya seseorang mau show taunya bagaimana bagusnya pun, ya, tapi kalau tubuhnya terguncang, kalau misalnya qi-qi-nya tidak seimbang, 5 organnya melemah, ya, dan ada penyakit, dan pikiran perangainya juga, perasaannya juga terganggu, maka dikatakan apa? Unsur akan berkurang, kemudian ko-nya akan tergoncang. Yang ini kita itu semuanya pelan, kemudian ko-nya tergoncang. Kita sering lihat orang itu, kita sebutnya ini orang kok fun-fun ya, ini orang kayak hidup enggak mati segan ya. Jadi seperti itu kondisinya, dia akan mudah lelah, mudah sakit, dan akhirnya orang mengatakan bahwa orang ini hidupnya udah gak aman. Dia bisa mengatakan seperti itu. Pada masa akhir dari Maha Sesepuh sebelum Parinibbana, beliau menekankan untuk membentuk kelas Dharma Hati, Singha, di mana mengharapkan pembina pancaran putih bersungguh-sungguh bisa masuk ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu benar-benar mengolah baik raga maupun kapasitas kebudahannya. Jadi pencapaian kebudahan bukanlah suatu omong kosong, tetapi benar-benar seperti menaiki tangga, satu demi satu akan dipahami. Kita mulai dari pembahasan chapternya. Lao Tzu, beliau menyampaikan yang mengembangkan kebajikan bisa seperti bayi yang baru lahir. Yang dimaksud dengan mengembangkan kebajikan atau memiliki kebajikan tunggal, dia bisa diumpamakan seperti bayi, anak bayi yang baru lahir. Para bijaksana yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan orang yang berkebajikan tebal? Orang yang berkebajikan tebal adalah orang yang bisa menampilkan tahu dari dalam diri. Jadi kita tidak tahu itu adalah kapasitas sejati kita. Ditampilkan maka jadi kita, jadi keluhuran kita. Terus-terusan dilakukan, tidak berhenti, terus-terusan dipraktekkan, terus-terusan dilakukan, maka dinamakan Qing. Tao Te Ching itu adalah apa? Tidak berhenti mempraktekkan kapasitas sejati kita, tahu di dalam diri kita. Karenanya itu dikatakan orang yang berkebajikan itu tebal, artinya dia tidak berhenti mempraktekkan kapasitas sejatinya keluar. Karenanya Lao Tzu dan beliau selalu memberikan teladan, juga mengingatkan kepada kita, kepada kita bahwa Shio Pantau itu sangat penting sekali. Membina diri dan melaksanakan ketuhanan itu adalah sama-sama harus dijalankan. Tidak bisa hanya memilih, kita mau Shio aja, kita nggak mau pantau, kita nggak mau tidur, kita nggak mau bantu di wihara, kita nggak mau mengerjakan. Lalu ada yang kita hanya pantau, kita melaksanakan banyak hal di wihara, tapi kita tidak mengembangkan kebajikan kita. Kita pahamnya hanya keluarnya saja. Kita merasa diri kita sudah hebat, sudah menolong, sudah bermanfaat bagi orang banyak, sudah banyak pahala. Tapi kemudian kita tidak mengembangkan kebajikan ukur dari dalam diri kita. Itu akan berujung pada kesia-siaan. Karena kalau hanya Xiu Tao, tidak pantau, itu tidak mempunyai pahala, tidak mempunyai modal untuk membayar karma buruknya, maka akan cepat sekali karma buruk itu datang menagih. Lalu kalau kita cuma pantau dan tidak Xiu Tao, itu kita akan calmo, itu akan mengundang iblis, mengundang hati iblis kita, mengundang sifat buruk kita, untuk kemudian dalam pelaksanaan ketuhanan bukan berkebajikan, malahan kita akan melakukan karma-karma yang tidak baik.
para bijaksana yang Hoshe hormati, setiap orang mengusahakan sungguh-sungguh membantu orang lain dan kemudian membantu diri sendiri, maka dia akan bisa mencapai juga. Setiap orang punya kapasitas. Lalu bagaimana caranya? Cara yang paling mudah untuk melihat bahwa seseorang itu berkebajikan itu, Lao Tzu menyebutkan bahwa orang bisa disebut bayi tentunya dari 0 tahun sampai kepada 6 bulan itu disebut bayi. Kemudian nanti kalau sudah bisa berjalan, sudah ada besar di atas 6 bulan, dia sudah mengenal interaksi dengan orang sekelilingnya, sudah ada amundranya, sudah mulai bisa bekerja, dia disebut anak kecil. Setelah agak dewasa, 17 tahun dia disebut remaja, 24 tahun dia disebut dewasa, 80 tahun disebut manula. Sebenarnya bisa kita bayangkan dari awal tubuh raga kita ini terus berubah-berubah karena hanya sesuatu yang kita pinjam pakai saja. Tubuh ini adalah terdiri dari 5 unsur, yang gabungan dari 5 unsur yang berinteraksi dengan 5 unsur di alam. Karenanya itu suatu hari kita tetap harus mengembalikan tubuh ini ke alam. Prosesnya memang seperti itu, lahir, sakit, tua, dan mati. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi hanya pada saat ketika lahir 6 bulan masih menjadi bayi itu, kita bisa belajar bentuk dari diri sejati kita yang aslinya itu adalah seperti apa. Jadi bayi 0 sampai 6 bulan itu masih menggunakan kapasitas sejatinya. Para bijaksana, bayi itu bayi itu tidak pernah mengenal aksi ya. Dia memang begitu adanya, dia juga tidak bisa tuitai, tidak tahu untuk membanding-bandingkan. Bayi itu juga tidak punya uang siap khayalan. Bayi itu juga tidak punya siap keakuan dan tidak ada keberkatan. Bayi itu oleh Lao Tzu dikatakan paling mendekati karakter sejati dari roh suci kita, roh Buddha kita. Tapi setelah menjadi anak karena faktor lingkungan, kemudian setelah menjadi dewasa karena proses kehidupan, kita belajar yang namanya membanding-bandingkan, membedakan, kita terikat kepada keinginan sehingga timbul khayalan, kemudian timbul egois, kita timbul keterikatan tidak sadar, dan kemudian kita menyebabkan banyak sekali dosa dan karma buruk. Kalau pada saat sekarang ini kita sudah ciutau, itu karena kita diharapkan bisa kembali semurni bayi yang tidak ada keterikatan, memahami jati diri kita yang sesungguhnya. Kemudian kenapa bayi itu sangat luar biasa? Dikatakan oleh Lao Tzu bahwa serangga berbisa tidak mendengar, binatang buas tidak mendengar, burung pemangsa tidak mendengar. Karena vitalitas cincisen dari bayi itu murni ya. Kita lihat melalui apa? Bayi itu kalau bernafas itu nafasnya sangat lembut sekali, sangat halus, tenang dan halus, dan seimbang, selalu begitu harmonis, sehingga itu menandakan bahwa cincisen dia itu sudah bagus. Jadi apa yang menyebabkan serangga tidak menyengat bayi? Serangga berbisa tidak menyengat bayi. Kita bilang anak bayi itu bisa nggak digigit nyamuk? Kita orang dewasa saja, para bijaksana sekalian, kita orang dewasa saja, kadang kita berduduk dalam ruangan yang ada nyamuknya, kadang ada yang digigit, ada yang tidak. Mengapa demikian? Itu karena faktor suhu badan, chi di badan. Ketika seseorang chi-nya sedang drop, itu nyamuk paling suka. Tidak tahu kenapa suhunya itu turun, badannya dingin, itu nyamuk akan datang menggigit. Tapi pada bayi itu, chi-nya itu jarang sekali drop, sangat jarang, kecuali bayi itu sangat sakit ya.
kalau bayi itu tidak sakit, maka dia punya chi stamina. Maka serangga berbisa atau bernyamuk jarang sekali mau menggigit. Kemudian binatang buas tidak menerkam. Binatang buas itu melihat pada menerkam itu pada kondisi terancam. Karena apa? Sebenarnya hewan itu harusnya takut kepada orang, karena orang itu sama energinya itu lebih kuat. Jadi kalau dibilang orang takut hantu, berarti orang ini chi-nya nggak kuat. Kalau orang yang chi-nya kuat, hantu harus takut sama dia, dan dia lebih stabil. Jadi juga hewan buas. Hewan buas tidak akan sembarang menerkam orang ketika orang itu memberikan sinyal yang berbahaya. Dia tidak merasa terancam, maka hewan buas itu tidak akan menerkam. Kemudian burung pemangsa tidak akan menyerang. Mengapa bisa demikian? Karena pada bayi itu hun sama po-nya. Hun itu adalah kesadarannya, po itu adalah indranya. Itu tidak buyar. Tidak buyar artinya pada bayi itu dia tidak mengenal membedakan bahwa oh ini orang saya suka, ini adalah burung, dia jahat, saya harus menghindarinya. Dia bisa menggigit saya harus melawan dia. Misalnya saja kalau kita orang dewasa, kita pergi ke satu tempat, kemudian kita bertemu dengan hewan buas, misalnya beruang. Itu kalau kita diam saja, kita tidak melawan, beruang itu hanya akan datang dan mengendus-ngendus saja. Kalau kita jangan kalut, jangan berteriak. Bahkan ular sekalipun begitu. Kalau kita diam saja, dia akan lewat saja. Binatang manapun sama, binatang buas juga sama. Asalkan kita jangan bergerak, kita jangan kalut, kita jangan kehilangan kesadaran, energi kita jadi hilang, maka dia tidak akan hilang. Para bijaksana sekarang contoh yang paling gampang. Misalnya ada kawanan misalnya ada kawanan rusa diincar oleh seekor harimau. Ketika harimau ini ingin menyerang kawanan rusa, dia memilih kawanan rusa yang seperti apa itu, karena dia nggak langsung mengejar sekelompok kawanan dan kemudian asal ambil, tidak demikian. Tapi dia akan memantau lama sekali. Dia akan menganalisa, dia akan melihat, dia akan memantau. Dan sebenarnya ketika dia mengejar, harimau ini ketika mengejar, dia sudah punya target. Jadi targetnya dia adalah apa? Targetnya adalah hewan yang sudah punya aura yang sangat lemah sekali. Ponpolnya sudah buyar. Orang bilang yang tadi kita jelaskan di depan, orang hewan ini sudah bisa melihat bahwa rusa ini sudah mau mati, sudah punya ciri-ciri mau mati, dia sudah lemah, kapasitasnya sudah lemah. Maka harimau ini akan punya target itu dan akan mengejar seekor ini, dia nggak akan pedulikan yang lain, apalagi kalau yang staminanya sangat kuat, dia akan mundur. Jadi dia tidak akan menyerang. Jadi begitulah sebenarnya ini adalah siklus alami di alam. Hewan buas itu tidak akan menyerang ketika cincisa atau seseorang itu menyerang. Karenanya banyak pembina yang bermeditasi di hutan, bahkan juga sekalipun udah bermeditasi di dalam hutan ada ular besar yang datang. Ular ini hanya melindungi beliau dengan menundukkan kepala. Jadi ada juga satu kisah dari seorang Guangqing Lao Hesang. Jadi seorang biksu. Beliau adalah biksu petapa yang sangat luar biasa sekali. Biasanya beliau bertapa ke goa-goa. Suatu hari ketika beliau sedang bertapa di sebuah goa, tiba-tiba datang seekor harimau. Lalu Guangqing Hesang ini beliau berkata kepada harimau, kalau memang saya berhutang nyawa kepada kamu, silakan kamu jangan sungkan, kamu makan saja saya. Tetapi bila saya tidak berhutang nyawa kepada kamu, pergilah ke depan sana dan jaga saya, lindungi saya.
mendengar demikian, harimau itu dan gerombolan harimaunya, selama meditasi daripada biksu ini, mereka menjaga di depan. Bahkan biksu ini bisa mengomel kepada harimau, bisa menasihati harimau. Dia bisa bilang, kamu lihat ya, waktu kamu jadi manusia, kalian ini tidak baik-baik menjadi manusia. Makanya sekarang lahir jadi harimau. Maka dan perangai kalian jelek, makanya orang takut kalau lihat kalian. Kadang dinasehatin seperti itu. Jadi Huang Qing Hesang ini, beliau juga selain itu karena dari kecil beliau hidupnya itu sudah datang dengan penderitaan yang luar biasa, termasuk dari kecil sudah dijual karena keluarganya tidak mampu, tetapi beliau memutuskan membina diri dan membina dirinya secara sungguh-sungguh dan luar biasa. Seperti ada satu kali beliau sedang bermeditasi, dan ketika meditasi beliau masuk ke jana. Masuk ke jana kadang-kadang sampai berbulan-bulan tidak kembali, badan raganya itu seperti itu saja, stabil seperti itu saja. Sebagian dari murid-muridnya terus memperhatikan, ditengok tiap hari, kenapa ini belum balik, jangan-jangan sudah mati, ditengokin terus. Nah, mereka curiga, sampai setelah 4 bulan mereka sudah khawatir sekali. Mereka pun melapor kepada guru. Gurunya mengatakan itu biasa, dia seperti itu biasa, dia bisa berbulan-bulan masuk ke jana seperti itu, jadi jangan diurusin. Tapi mereka nggak percaya sampai mereka sudah mau memutuskan untuk melaksanakan kremasi. Akhirnya gurunya ini terpaksa menghampiri Huang Qing Hesang yang sedang bermeditasi masuk jana ini, kemudian membisikkan di telinganya, memanggil namanya. Seketika dia langsung kembali rohnya dan memang tidak meninggal. Beliau hanya masuk ke kondisi jana. Pada kesempatan beliau lain pun gurunya melakukan ujian kepada dia. Misalnya saja suatu hari beliau kebetulan turun dari gunung, kemudian menginap di wihara. Karena menjadi kebiasaan beliau ini bahwa beliau tidak mau tidur di kamar. Karena jam tidur beliau sangat sedikit, beliau lebih banyak gunakan untuk meditasi. Jadi beliau duduk di ruang aula utama. Beliau selalu duduk sana, kadang tertidur juga di sana, meditasi juga di sana. Jadi esok paginya ada pengumuman bahwa kotak dananya hilang. Lalu semua orang menuduh beliau yang ambil, karena pasti nggak ada orang lain, karena beliau duduk seharian semalaman di tempat di ruang altar ini, nggak ada orang lain, pasti beliau yang ambil. Ketika orang rame-rame menuduhnya, beliau juga tidak menjawab iya, juga tidak menyangkal bukan. Beliau hanya diam saja, hanya dengan tenang tidak memberikan reaksi apapun. Lalu tiba-tiba gurunya kemudian keluar dan ketawa sendiri. Gurunya bilang, ini sebenarnya kotak dananya, kotak amalnya tidak hilang, tidak ada yang mencuri. Saya yang melakukan ini untuk menguji apakah selama 14 tahun dia membina di gunung, sekarang turun, apakah dia betul-betul berilmu. Demikianlah gurunya menguji dia sambil tertawa. Jadi para bijaksana yang Hoshi hormatin, ketika seseorang sudah mencapai vitalitas yang baik, dia tidak terganggu bukan hanya oleh hewan atau binatang buas, orang pun sulit bisa mengganggu dia. Karena apa? Batinnya itu tentram. Kalau saya tidak ambil, ya saya juga nggak pusing kalian mau ngomong apa. Kalau saya tidak merasa melakukannya, ya biarkan waktu yang menjelaskannya. Jadi dia sama sekali tidak timbul emosi atau marah. Manusia pun nggak bisa ganggu. Jangan kata hewan ataupun binatang sekalipun. Itu namanya mencapai vitalitas murni, mencapai chi yang murni.